Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome to our video. Before you watch this video, let me introduce our group. We are from Group 2, Alia Rahma Safitri, Andi Amalia Ramadhani Agus, and Andi Bese Intan Cantika. We're going to explain about skin anatomy, structure, and skin function. Happy watching! Bayangkan jika kamu punya baju super yang pas buatmu, bisa memperbaiki dirinya sendiri, kedap air, punya pendingin dan pemanas, dan dapat melindungimu dari bahaya dan radiasi. Dan tentunya gratis. Eits, kita sedang menggunakannya sekarang. Yap, kulit. Kulit merupakan organ tubuh paling besar yang melapisi seluruh bagian tubuh, membungkus daging dan organ-organ yang ada di dalamnya. Kulit merupakan pelindung tubuh yang sempurna terhadap pengaruh luar, baik pengaruh fisik maupun pengaruh kimia. Kulit pun menyokong penampilan dan kepribadian seseorang. Jika dibentangkan rata, kulit akan menutupi bidang seluas kurang lebih 1,7 sampai 2 meter persegi, dengan berat 10 kg jika dengan lemaknya, atau 4 kg jika tanpa lemak. Kulit terbagi atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Mari kita bahas mengenai epidermis. Epidermis merupakan bagian kulit paling luar yang dapat berfungsi untuk melindungi dari gangguan yang bersifat panas, misalnya radiasi, sengatan sinar ultraviolet, gangguan infeksi luar terutama kuman atau bakteri maupun jamur, serta menjaga keseimbangan tubuh terhadap lingkungan. Ketebalan epidermis berbeda-beda pada berbagai bagian tubuh. Dari yang paling tipis berukuran 0,1 sampai dengan 0,5 mm terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi, dan perut. Dan lapisan yang paling tebal berukuran 1 sampai 4 mm misalnya pada telapak kaki dan pada telapak tangan. Pada epidermis dibedakan atas 5 lapisan kulit, yaitu yang pertama, lapisan tanduk atau stratum corneum. Lapisan ini merupakan lapisan epidermis yang paling atas dan menutupi semua lapisan epiderma lebih ke dalam. Lapisan tanduk terdiri atas beberapa lapis sel pipih, tidak memiliki inti, tidak mengalami proses metabolisme, tidak berwarna, dan sangat sedikit mengandung air. Pada telapak tangan dan telapak kaki, jumlah baris keratinosit jauh lebih banyak, karena di bagian ini lapisan tanduk jauh lebih tebal. Lapisan tanduk ini sebagian besar terdiri atas keratin yang sejenis protein yang tidak larut dalam air dan sangat resisten terhadap bahan-bahan kimia. Lapisan yang kedua yaitu lapisan bening atau stratum lucidum. Disebut juga lapisan berir, yang terletak tepat di bawah lapisan tanduk dan dianggap sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan berbutir. Lapisan bening terdiri dari protoplasma sel-sel jernih yang kecil-kecil, tipis, dan bersifat translusen sehingga dapat dilewati sinar atau dengan kata lain tembus cahaya. Lapisan ini sangat tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki. Proses keratinisasi bermula dari lapisan bening. Lapisan yang ketiga adalah lapisan berbutir atau stratum granulosum yang tersusun oleh sel-sel keratinosit berbentuk kumparan yang mengandung butir-butir di dalam protoplasmanya, berbutir kasa, dan merinti mengkerut. Lapisan ini tampak paling jelas pada kulit telapak tangan dan telapak kaki. Lapisan yang terakhir yaitu lapisan bening atau stratum basal, merupakan lapisan terbawah epidermis, dibentuk oleh satu baris sel torak atau silinder dengan kedudukan tegak lurus terhadap permukaan dermis. Alas-alas sel torak ini bergerigi dan bersatu dengan lamina basalis di bawahnya. Lamina basalis yaitu struktur halus yang membatasi epidermis dengan dermis.
Keratinisasi adalah proses di mana sel-sel di epidermis menjadi dewasa. Ketika mereka dewasa, mereka akan bergerak ke atas melalui lapisan epidermis dan secara bertahap kehilangan tubuh sel sehingga menyisakan keratin yang keras atau stratum corneum pada lapisan luar dari kulit. Umur pelindung ini tidaklah lama, namun sel yang sudah mati akan digantikan dengan sel baru setelah 4-6 minggu. Ngomong-ngomong, sebagian besar debu di rumahmu adalah sel kulit mati. Keratin adalah salah satu protein rambut yang tidak berwarna, berserat, memiliki sifat keras, serta tak larut dalam air. Protein ini umumnya mengandung sulfur yang mengandung asam amino. Protein keratin terdiri dari unsur sistin, yaitu senyawa asam amino yang memiliki unsur sulfida. Protein adalah sumber keratin yang utama. Tiap molekul keratin berukuran 10 nanometer. Keratin terdiri dari dua macam, yaitu alfa dan beta keratin. Alfa keratin lebih lembut dan hanya ditemukan pada mamalia, sedangkan beta keratin ditemukan pada burung dan reptil. Suatu polipeptida atau protein dapat mengalami hidrolisis jika dipanaskan dengan asam klorida pekat sekitar 6 M. Dalam hal ini, ikatan peptida diputuskan sehingga dihasilkan asam amino bebas. Dalam tubuh manusia ataupun hewan, hidrolisis polipeptida atau protein terjadi karena pengaruh enzim. Ikatan peptida yang membangun rantai polipeptida dalam protein dapat diputus atau dihidrolisis menggunakan asam, basa, atau enzim. Pecahan ikatan peptida dalam kondisi asam atau basa kuat merupakan proses hidrolisis kimia, dan pemecahan ikatan peptida menggunakan enzim merupakan proses hidrolisis biokimia. Reaksi hidrolisis pada peptida akan menghasilkan produk reaksi yang berupa satu molekul dengan gugus karboksil dan molekul lainnya dengan gugus amina. Struktur kimia dari sel-sel epidermis manusia memiliki komposisi sebagai berikut, yaitu protein sebesar 27%, lemak sebesar 2%, garam mineral sebesar 0,5%, serta air dan bahan-bahan larut air sebesar 70,5%. Susunan kimia protein kulit. Yang pertama itu keratin. Keratin adalah sejenis protein struktural yang ditemukan di rambut, kulit, dan kuku. Manfaat keratin yakni untuk menjaga struktur kulit, mendukung penyembuhan luka, dan menjaga rambut serta kuku tetap sehat. Pertambahan usia dan gaya hidup dapat mengakibatkan produksi keratin di dalam tubuh menurun. Secara garis besar, keratin terbagi menjadi alfa dan beta. Keratin alfa yaitu bentuk keratin eksklusif yang ditemui pada bulu manusia atau mamalia lainnya. Jenis keratin ini terbagi lagi menjadi tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 merupakan jenis keratin lebih kecil dan punya tingkat keasaman atau pH yang asam. Berfungsi untuk menjaga kesehatan sel epitel yang merupakan penghalang antara bagian luar dan bagian dalam tubuh. Jenis keratin tipe 2 lebih besar dari tipe 1 dan memiliki pH yang netral. Tugasnya membantu menyeimbangkan perpaduan antara tipe 1 dan tipe 2 saat memproduksi protein. Sedangkan keratin beta yaitu jenis keratin yang teksturnya lebih keras sehingga hanya ditemui pada burung dan reptil. Yang kedua ada kolagen. Kolagen adalah protein yang diproduksi secara alami oleh tubuh. Kolagen ini ditemukan pada jaringan ikat tulang rawan, tendon, darah, tulang, dan kulit. Fungsi kolagen adalah untuk memelihara kesehatan dan kecantikan kulit. Meskipun tubuh dapat memproduksi kolagen, kita dapat menambah asupan kolagen melalui makanan yang dikonsumsi atau memakai produk skincare yang mengandung kolagen. Manfaat dari kolagen untuk kulit yaitu yang pertama, melembabkan kulit, yang kedua, meratakan warna kulit, yang ketiga, membuat wajah terlihat awet muda, yang keempat, mengencangkan kulit wajah, dan yang terakhir, mengurangi bekas luka akibat iritasi.
Yang ketiga ada elastin. Elastin juga merupakan protein utama, tetapi bertanggung jawab untuk menjaga elastisitas kulit atau kemampuan untuk mempertahankan bentuk. Elastin membantu menjaga kulit tetap kencang, dan jika kadar elastin dipertahankan dengan baik, dapat membantu kendur dan tanda-tanda penuaan di masa mendatang. Elastin akan semakin menjadi kurang seiring dengan lebihnya usia seseorang. Kehilangan atau menjadi kurangnya elastin akan mengakibatkan kulit menjadi berkerut. Pada orang yang hamil mungkin juga akan merasakan pengurutan pada kulit perutnya. Hal ini juga dampak menjadi kurangnya elastin, dampak peregangan yang berlebihan ketika masa hamil. Elastin merupakan ronde dari jaringan ikat. Fungsi elastin dalam jaringan ikat bekerja sama dengan kolagen. Elastin memberikan bekas elastis, sedangkan kolagen bekerja memberikan bekas kaku pada jaringan ikat. Elastin sangat penting untuk elastisitas dan ketahanan banyak jaringan vertebrata termasuk arteri, paru-paru, ligamen, tendon, kulit, dan tulang rawan elastis. Yang terakhir ada melanin. Melanin adalah pigmen atau zat warna alami yang memberi warna pada mata, rambut, dan kulit seseorang. Orang yang berkulit gelap memiliki kadar melanin lebih tinggi dibanding yang berkulit terang. Melanin sendiri sebenarnya berperan sebagai pelindung kulit dari kerusakan akibat sinar matahari. Melanin terbentuk oleh sel-sel yang disebut dengan melanosit. Sebenarnya, semua orang itu memiliki melanosit yang sama. Namun, bagi beberapa individu bisa memiliki melanin yang kadarnya lebih banyak. Perbedaan melanin inilah yang membuat adanya perbedaan warna kulit, rambut, dan bola mata. Perbedaan melanin utamanya dipengaruhi oleh faktor genetik. Nah, dengan begitu, sedikit banyaknya kita itu akan mirip dengan orang tua kita. Beberapa orang banyak mencoba untuk meningkatkan kadar melanin. Hal tersebut bukannya tanpa alasan, bahwa melanin memang dapat melindungi kita dari sinar UV. Para ahli menyimpulkan melanin berpotensi untuk melindungi kulit dari sinar UV. Ada 3 jenis melanin yang kita miliki. Yang pertama, eumelanin, yang kedua, pheomelanin, dan yang ketiga, neuromelanin. 4 tipe ikatan dalam keratin. Keratin terbangun dari kelompok-kelompok yang bersifat asam dan basa. Di dalam kajian analitisnya dengan menggunakan sinar X, Ashbury et al. Pada tahun 1993 menemukan bahwa kelompok asam amino keratin saling berhubungan membentuk rantai yang panjang dan terjadi dalam bentuk alfa yang tertekuk atau beta yang terentang. Rantai tersebut berhubungan satu sama lain melalui 4 macam ikatan, yaitu ikatan amida, ikatan garam, ikatan hidrogen, dan ikatan disulfida. Walaupun degradasi masing-masing rantai menuju pada perusakan keratin, ikatan-ikatan tersebut hanya sebagian saja yang dapat rusak, misalnya di bawah kondisi yang sangat lunak, tanpa menimbulkan kerusakan permanen pada keratin. Keempat tipe ikatan dalam keratin adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikatan amida atau peptida yang menghubungkan masing-masing asam amino ke rantai polipeptida. Hubungan ini dapat diputuskan oleh suatu larutan konsentrasi tinggi asam atau basa keras dalam air. Yang kedua, ikatan garam yang kemungkinan besar berperan penting dalam menghubungkan rantai keratin. Yang ketiga, ikatan hidrogen melekatkan rantai keratin dalam posisi tertekuk. Dan yang terakhir, ikatan disulfida juga penting dalam proses saling ikat rantai-rantai keratin. Perspirasi merupakan proses berkeringat. Perspirasi sangat penting karena merupakan proses fisiologi normal yang berguna untuk mengeluarkan air dan garam dari tubuh dan mengatur temperatur tubuh. Kelenjar keringat yang paling utama berperan dalam proses fisiologi normal perspirasi adalah kelenjar ekrin. Nah, kelenjar yang menghasilkan keringat adalah kelenjar ekrin dan apokrin.
Kelenjar ekrin yang kecil-kecil terletak dangkal di dermis dengan sekret dan encer, dan kelenjar apokrin yang lebih besar terletak lebih dalam dan sekretnya lebih kental. Kelenjar keringat ekrin terdapat di seluruh kulit, mulai dari telapak tangan dan telapak kaki sampai kulit kepala dan ketiak. Jumlahnya di seluruh badan sekitar 2 juta sampai 3 juta. Bentuknya langsing, bergulung-gulung, dan salurannya bermuara langsung pada permukaan kulit yang tidak ada rambutnya. Sekresi bergantung pada beberapa faktor seperti faktor panas, demam, atau peningkatan suhu tubuh, dan stres emosional. Kelenjar ekrin sudah ada sejak lahir, telah terbentuk sempurna pada usia kehamilan 28 minggu dan akan berfungsi pada 40 minggu setelah kelahiran. Kelenjar ekrin ini berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Jika suhu kamar naik, keringat akan keluar. Suhu badan akan kembali normal akibat penguapan keringat tersebut. Dan untuk pada orang yang sehat, kejadian ini akan berlangsung otomatis. Kelenjar keringat ekrin dapat melengkapi fungsi ginjal. Dan selanjutnya itu ada kelenjar apokrin. Nah, kelenjar apokrin ini dipengaruhi oleh saraf adrenergik. Ukurannya lebih besar daripada ekrin dan pembuluh sekresinya berakhir pada folikel rambut. Kelenjar apokrin itu hanya terdapat di daerah ketiak, puting susu, daerah anal, dan genital. Kelenjar sebasea dan sebum. Kelenjar sebaceus atau glandula sebaceus terdapat pada kulit seluruh tubuh kecuali telapak tangan, telapak kaki, glans penis, dan korona penis. Pada umumnya, jumlah paling banyak dan dengan ukuran yang besar terdapat pada daerah garis tengah punggung, dahi, kulit kepala, muka, meatus acusticus externus, dan daerah anogenital. Pada beberapa tempat kelenjar sebaceus bermuara langsung di permukaan kulit atau tidak melalui saluran folikel rambut, yaitu seperti kelenjar meibom yang terdapat pada kelopak mata, kelenjar Tyson pada prepusium, labia minor, dan areola mama. Infundibulum adalah bagian folikel rambut yang menghubungkan muara folikel dengan ductus kelenjar sebaceus. Folikel sebaceus berisi sel keratin yang lepas dan jenis folikel ini merupakan sumber terbentuknya akne. Sekresi kelenjar sebaceus adalah jenis holokrin. Dengan kata lain, sekresinya atau sebum yang dihasilkan ialah dengan jalan desintegrasi sel-sel kelenjar. Sebum mencapai permukaan kulit melalui ductus pilosebaceus. Pada permukaan kulit, sebum bercampur dengan lemak-lemak lain, berasal terutama dari epidermis dan bersama-sama membentuk lemak-lemak permukaan kulit. Lemak-lemak permukaan kulit ini adalah senyawa kompleks terdiri atas squalen, malamester, sterol, trigliserida, asam lemak bebas, monodigliserida, dan kolesterol. Squalen, ester-ester malam, trigliserida terutama berasal dari kelenjar sebaceus, sedangkan ester-esterol, kolesterol, lemak-lemak polar berasal dari epidermis. Kelenjar sebasea mulai terbentuk pada minggu ke-13 hingga ke-16 kehidupan janin. Dihydroepiandrosterone sulfat, salah satu adrenal androgen lemah, merupakan regulator yang dianggap berperan penting terhadap pengaturan kelenjar sebasea. Alasan utama teori ini adalah karena peningkatan level dihydroepiandrosterone sulfat sejalan dengan peningkatan sekresi sebum. Kemudian faktor yang kedua adalah genetik. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa faktor herediter yang sangat berpengaruh besar pada aktivitas kelenjar glandula sebasea. Kemudian faktor yang ketiga adalah usia. Aktivitas kelenjar sebum sangat dipengaruhi hormon androgen karena kerja kelenjar ini memuncak saat seseorang mencapai masa pubertas. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah makanan.
Menurut Winarno dan Ahnan, pada tahun 2014, konsumsi makanan dengan indeks glisemik yang tinggi seperti permen, soda, dan soft drink, dan makanan gorengan secara terus-menerus dapat menyebabkan obesitas serta perubahan komposisi dan produksi sebum yang dapat memicu inflamasi serta jerawat pada kulit. Yang kelima adalah merokok. Merokok dapat meningkatkan kadar insulin yang nantinya akan meningkatkan IGF-1 yang menyebabkan androgen dan produksi sebum di kulit meningkat. Kemudian iklim. Pada udara yang panas dan lembab, sekresi sebum akan meningkat, dan pada kelembaban yang tinggi, maka investasi bakteri akan semakin banyak juga di permukaan kulit. Kemudian stres. Stres ialah suatu keadaan di mana terdapat peningkatan konsentrasi ACTH dan glukokortikoid yang berkepanjangan. Peningkatan ACTH akan memicu peningkatan hormon androgen yang berperan dalam merangsang peningkatan produksi sebum dan merangsang keratinosit. Selanjutnya, kita kembali lagi pada kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea adalah suatu kelenjar minyak pada kulit yang menghasilkan sebum atau minyak alami. Lantaran fungsinya tersebut, kelenjar sebasea dikenal pula dengan kelenjar minyak. Kelenjar sebasea adalah penghasil sebum. Kelenjar sebasea merupakan kelenjar mikroskopik atau berukuran sangat kecil sebagai penghasil minyak yang terletak di bawah kulit. Senyawa berminyak yang dihasilkan kelenjar sebasea disebut dengan sebum. Sebum atau minyak alami fungsinya sangat banyak bagi kulit. Kehadiran sebum sangat penting untuk melumasi kulit dan membantunya agar resisten terhadap air. Selanjutnya, mari kita memasuki fungsi kelenjar sebasea. Yang pertama adalah menghasilkan sebum. Salah satu fungsi kelenjar sebasea adalah menghasilkan sebum. Sebum akan dikeluarkan ke permukaan kulit melalui saluran yang menghubungkan kelenjar ke folikel rambut. Kemudian, fungsi kelenjar sebasea yang kedua adalah menjaga kelembapan kulit. Sebum yang dihasilkan oleh kelenjar sebasea dapat membantu membentuk lapisan yang sedikit berminyak di permukaan kulit. Lapisan tersebut membantu kulit lebih fleksibel sehingga mencegah hilangnya penyerapan air yang berlebihan pada kulit. Fungsi yang ketiga adalah mengatur suhu tubuh. Misalnya, saat suhu di sekitar tubuh cenderung dingin, sebum akan mengandung lebih banyak lipid untuk melindungi dan melembabkan rambut serta kulit. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah hilangnya panas berlebihan dari tubuh. Kemudian yang keempat adalah mencegah infeksi mikroba. Sebum mengandung squalene, yakni senyawa yang penting untuk mencegah infeksi yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan mikroorganisme lain. Pembuluh darah adalah jaringan yang memiliki bentuk layaknya tabung berongga atau seperti selang yang terdapat di hampir semua bagian tubuh manusia. Ada 3 jenis utama pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah kapiler, dan pembuluh darah vena. Ketiga jenis pembuluh darah ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dan sangat penting untuk tubuh. Fungsi pembuluh darah pada kulit ini diatur oleh sistem saraf otonom atau saraf tak sadar dengan otomatis yang juga dapat dipengaruhi oleh rangsangan atau sinyal tertentu. Pembuluh darah tidak seperti selang biasa yang ukurannya tetap. Pembuluh darah arteri dan vena bahkan dapat mengatur diameternya untuk mengembang atau vasodilitasi dan menyempit vasokonstriksi akibat adanya lapisan otot polos di dalamnya. Yay! Thank you for watching this video. We hope you enjoy it. And don't forget to like and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.